Terima kasih Tuhan Yesus. Caramu ajaib menolong hidupku, yang tak kupikirkan itu kau sediakan. Jalanmu ajaib membuka jalanku, sungguh ku bersyukur padamu Yesusku. Ku sembah Kau Tuhanku berkuasa, takkan ku ragu mengikut-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhanku terhebat, sungguh Engkau yang sanggup pulihkan hidupku. Haleluya. Caramu ajaib menolong hidupku, yang tak kupikirkan itu kau sediakan. Jalanmu ajaib membuka jalanku, sungguh ku bersyukur padamu Yesusku. Ku sembah Kau Tuhanku berkuasa, takkan ku ragu mengikut-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhanku terhebat, sungguh Engkau yang sanggup pulihkan hidupku. Ku sembah Kau Tuhanku berkuasa, takkan ku ragu mengikut-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhanku terhebat, sungguh Engkau yang sanggup pulihkan hidupku. Sungguh Engkau yang sanggup pulihkan hidupku. Sungguh Engkau yang sanggup pulihkan hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Terima kasih Yesus, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau, kami sembah Engkau pagi hari ini Tuhan, karena kami tahu hanya Engkau yang layak terima pujian, pengagungan, penyembahan kami. Engkau yang bertata atas setiap pujian anak-anak-Mu. Pagi ini kami kembali boleh ada dalam anugerah Tuhan, dalam perenungan firman Tuhan, dalam morning devotion. Karena kami percaya Tuhan, sungguh Engkau Allah yang baik, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami saat ini, kami mau terima berkat firman Tuhan. Kami mau renungkan, kami percaya firman-Mu kekuatan kami, firman-Mu perisai kami, firman-Mu segala-galanya buat kami. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan, berkati semua kami yang ada. Kami percaya lewat firman Tuhan kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami diberkati. Kami boleh alami perjumpaan dengan Tuhan. Berfirman buat kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom saudara yang dikasihi Tuhan, shalom. Kembali pagi ini kita boleh ada dalam morning devotion. Kita mau merenungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan segala-galanya buat kita. Kita percaya bahwa lewat pujian ini kita punya Tuhan yang selalu punya cara yang ajaib buat menolong anak-anaknya. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6.
Lalu berkatalah Elia, judul perikopnya adalah Elia di tepi sungai Kerit. Ayat yang pertama, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, Raja Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Saat itu Ahab atau raja pada saat itu, raja yang mulai jauh dari Tuhan, mereka Ahab dan juga istrinya menyembah berhala atau menyembah dewa Baal, saudara, sehingga Tuhan marah dan Tuhan menutup hujan. Tuhan berkuasa atas kehidupan kita, Tuhan berkuasa atas apapun, atas hujan. Kalau Tuhan bilang stop, tidak hujan, hujan berhenti, saudara. Kalau Tuhan bilang stop pada matahari, matahari juga bisa berhenti. Tapi kalau Tuhan bilang hujan turun, hujan pun bisa turun. Apa yang terjadi? Akan ada kekeringan di tempat itu. Ayat yang kedua, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, kepada Elia. Apa dikatakan? Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Kalau kita ada dalam masalah, Tuhan kasih kita, suruh kita keluar, pergilah kepada ke suatu tempat itu tempat yang subur, tempat itu tempat yang mewah, atau mungkin pada sebuah rumah di mana tinggal orang kaya. Di situ, saudara, kita senang, saudara. Tapi ternyata Tuhan suruh Elia pergi ke satu tempat yang tidak dia duga, bersembunyi di tepi sungai Kerit, saudaraku. Sungai itu ternyata juga kekeringan, kan, karena tidak turun hujan. Tapi kenapa Tuhan suruhnya di sungai Kerit dan Tuhan suruh bersembunyi? Karena terkadang Tuhan mau kita punya intimasi sama Tuhan, kita punya waktu untuk bersekutu sama Tuhan. Tuhan mau kita keluar dulu dari kesibukan kita, keluar dulu dari aktivitas kita. Tuhan mau kita bersembunyi untuk kita punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Engkau dapat minum dari sungai itu. Ternyata kekeringan boleh terjadi, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya mengalami kekeringan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Tuhan berkuasa atas hujan, Tuhan juga berkuasa atas semua makhluk, termasuk burung gagak. Walaupun kita pikir, kenapa harus burung gagak, kenapa nggak burung yang lain? Bukankah burung gagak adalah burung pertanda kematian, burung yang juga pemakan bangkai? Kalau Tuhan kirim daging, dagingnya habis duluan sama burung gagak, saudara. Tapi Tuhan berkuasa atas apapun dalam hidup ini. Yang percaya katakan amin. Tuhan yang akan perintahkan untuk memberi makan. Tuhan akan perintahkan burung gagak akan memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Elia taat. Kuncinya cuma taat, saudara. Kuncinya cuma taat. Kita nggak bisa lari dari apa yang Tuhan suruh dalam hidup kita. Kita nggak bisa, kalau kita lari dari apa yang Tuhan mau lewat hidup kita, dalam hidup kita nggak taat, hidup kita akan berantakan. Tapi kalaupun Tuhan suruh kita ke tempat yang mungkin menurut pemikiran kita tidak enak, menurut pemikiran kita bener nggak sini Tuhan kirim ke sini, tapi kalau Tuhan yang suruh, Tuhan kita nggak pernah salah, karena Tuhan selalu punya cara yang ajaib untuk menolong anak-anaknya. Ayat yang ke-6, pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Apa yang terjadi, saudaraku? Hujan Tuhan bisa hentikan, Tuhan berkuasa atas hujan. Burung gagak Tuhan bisa perintahkan untuk kirim daging, untuk kirim makanan kepada Elia, dan Elia bisa minum dari sungai itu. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita sepenuhnya ada dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan kita suruh sesuatu, jangan pernah kita bilang nanti ya Tuhan. Kalau Tuhan suruh kita melayani saat ini, jangan kita bilang nanti Tuhan, saya saat ini masih sibuk, saya masih banyak kerjaan, saya masih banyak proyek, saya masih sibuk dalam pekerjaan, dalam bisnis saya. Nanti Tuhan, kalau saya sudah tidak sibuk lagi. Nah, kalau Tuhan suruh kita hari ini, kita mungkin mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Wah, kalau saya melayani Tuhan, saya nggak dapat untung. Kalau saya bisnis, saya bisa untung banyak. Kalau saya melayani Tuhan, apa untungnya? Tapi kalau Tuhan yang suruh kita melayani Tuhan, ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh,
Apapun yang kita temui dalam hidup ini, mungkin kadang-kadang ada masa kekeringan dalam hidup ini, tapi lewat firman Tuhan hari ini, Tuhan ingatkan bahwa Tuhan selalu punya cara yang ajaib untuk menolong anak-anaknya. Tuhan selalu punya cara untuk membuka jalan kita. Mungkin di luar pikiran daripada Elia, bagaimana kita bisa mendapatkan makan, bagaimana caranya, siapa yang mau kirim, siapa yang mau kasih minum sama kita. Tetapi Tuhan bilang apa? Aku akan perintahkan. Aku akan perintahkan. Kalau mungkin hari ini engkau berkata, Tuhan bagaimana saya bisa dapat berkat hari ini? Tuhan mau bilang sama kita, Tuhan bisa perintahkan siapapun untuk kirim berkat buat saudara. Yang percaya katakan amin. Tuhan bisa kirim banyak burung gagak. Tuhan bisa kirim banyak orang-orang untuk bisa memberkati saudara. Ataupun Tuhan bisa kirim apapun yang mungkin hari ini engkau dapat deadline untuk pekerjaanmu, untuk sebagai marketing, mungkin engkau ada dalam tanggal-tanggal penentuan apakah engkau akan melanjutkan atau tidak. Engkau sebagai pengusaha mungkin ada tanggal-tanggal deadline dalam kehidupan kita. Wah, ini udah mau libur panjang karena hari raya lebaran, saudara. Tapi apa yang terjadi, mungkin kau ada terdesak pada satu urusan. Tapi saya mau bilang bahwa jangan pernah khawatir tentang apapun juga, karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang punya banyak cara untuk menolong anak-anaknya yang setuju. Katakan amin. Haleluya. Sekali lagi saya akan baca. Lalu ia pergi dan ia melakukan. Sama-sama bilang pergi, sama-sama bilang melakukan. Ada dua hal yang harus kita lakukan. Kita pergi dan kita lakukan. Kita melangkah dan kita taat sama janji dan rencana Tuhan buat kita. Apa yang Tuhan firmankan buat kita hari ini, melangkah saja, taat saja, lakukan saja apa yang menjadi perintah Tuhan. Maka kita akan temui mujizat, temui berkat. Kita akan melihat ada banyak jalan terbuka dalam kehidupan kita. Akhirnya jalan yang dibuka Tuhan oleh Elia apa? Kelaparan boleh terjadi, kekeringan boleh terjadi, tapi anak-anak Tuhan, orang yang taat pada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, tidak akan mengalami masa kekeringan. Pada waktu pagi dan petang, artinya apa? Setiap saat Tuhan bisa penuhi kebutuhan kita. Setiap hari Tuhan tidak pernah membiarkan hidup kita. Setiap hari ada saja cara Tuhan untuk menolong anak-anaknya. Setiap waktu, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tidak pernah Elia kelaparan, tidak pernah Elia kehausan. Artinya secara jasmani dia dipuaskan oleh Tuhan, secara jasmani dia dipelihara oleh Tuhan. Kalau kau hari-hari ini mungkin berkata, wah gimana saya bisa memenuhi kebutuhan saya hari-hari ke depan, apa yang harus saya lakukan? Taat saja pada perintah Tuhan, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ikuti kehidupan berjalan dengan Tuhan, penuhi hidup kita dengan pujian kepada Tuhan. Maka apa yang tidak pernah kita lihat, tidak kita pernah dengar, tidak pernah timbul dari hati kita dan pikiran kita, itu yang Tuhan sediakan buat kita yang percaya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, hari ini kami diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Elia menghadapi masalah dalam kehidupannya, ada masa-masa kering dalam kehidupannya. Namun kami membaca firman-Mu pagi hari ini bahwa tidak pernah Tuhan membiarkan, tidak pernah Tuhan meninggalkan. Tuhan selalu pelihara sempurna, asalkan kami mau pergi dan kami mau lakukan. Elia pergi dan dia melakukan. Kami mau melangkah dan kami mau taat apa yang menjadi firman Tuhan buat kami hari ini. Bapak, ajar kami setiap anak-anakmu Bapak, untuk selalu percaya pada janji Tuhan, berharap pada rencana Tuhan, berharap hanya pada firman Tuhan. Karena pengharapan kami di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Ajar kami hari ini berjalan dalam firman-Mu. Berkati setiap anak-anakmu dalam pekerjaan, usaha, rumah tangga, keluarga, usaha bisnis kami diberkati Tuhan. Bahkan hari-hari yang mungkin kemarin kami alami masalah, belum ada jalan keluar, hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, akan ada jalan keluar, akan ada mujizat, akan ada kemenangan yang akan kami dapatkan. Selama kami berjalan dalam janji dan rencana Tuhan, maka hal dahsyat akan kami alami. Berkati setiap anak-anakmu, hari ini kami sehat, hari ini kami kuat, hari ini kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat berjalan dalam janji Tuhan. Berkat Tuhan melimpah buat kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.